Ya, Selamat pagi, Mbak. pagi. Em, bisa ketemu sama Junaidi? Junaidi. Em, maksud saya Jody. Oh, tunggu sebentar ya. Kita harus bicara, Jun. Ada apa lagi? Ada yang mau saya tanyain sama kamu. Penting. Saya pergi sebentar ya. Jangan lama-lama ya, kamu harus latihan. Permisi, Mbak. Halo, Hani. Iya, ini Elsa. Gini loh, Han. Ada yang mau saya beritahu sama kamu. Sekarang jelaskan sama saya. Apa maksud kamu menyebut saya sebagai pembohong dan mempermainkan laki-laki kampung? Saya nggak mau bicarain itu. Kenapa? Karena kamu nggak punya alasannya, kan? Saya rasa kamu udah tahu sendiri. Saya benar-benar nggak ngerti maksud omongan kamu, Jun. Saya sama sekali nggak ngerti. Kamu bicara seolah-olah kamu yang benar dan saya yang salah. Semua salah saya. Kamu egois dan nggak punya perasaan. Bukan malah sebaliknya, Risa. Kamu yang nggak punya perasaan. Kamu udah mainin saya. Kamu tinggalin saya. Dan kamu tunangan lagi sama orang lain. Saya nggak pernah ninggalin kamu. Kamu mulai bohong lagi. Saya serius, Jun. Saya bilang saya nggak pernah ninggalin kamu. Saya nggak pernah punya niat buat ninggalin kamu, Jun. Bukannya malah sebaliknya. Kamu yang meninggalkan saya. Om Sam bilang kamu pergi dengan perempuan lain dan menikahinya. Kebohongan apa lagi yang kamu karang untuk nutupin kesalahan kamu? Saya serius. Malah Om Sam bilang, surat dari saya kamu baca, kamu buang lalu kamu tertawakan. Karena kamu merasa berhasil telah mempermainkan saya. Telah menyakiti saya. Telah membohongi saya. Atau memang kamu belum puas? Hah? Kamu belum puas menyakiti saya? Kamu mau menambah sakit hati saya dengan kamu mencari sahabat saya? Iya kan, Jun? Iya kan? Jun, tunggu! Jun, kamu harus menjelaskan semuanya sama saya. Kita selesaikan masalah ini sekarang. Saya nggak mau buang waktu, Risa. Nggak ada yang perlu diselesain dan nggak ada yang perlu dijelasin lagi.
Tapi terus terang saya nggak pernah ngerti apa yang kamu maksud dengan wanita manapun, surat, ataupun mempermainkan sahabat kamu. Risa, saya belum pernah menikah dengan gadis manapun. Saya belum pernah menerima surat dalam bentuk apapun dan ya termasuk saya nggak pernah mempermainkan sahabat kamu sendiri. Kamu jelas? Jadi kenapa kamu mau cari sahabat saya? Kamu mencintainya kan? Risa, saya... Jadi kamu mencintainya dan melupakan saya, Jun. Ya kan? Bukan itu, Risa. Ceritanya panjang. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Semua cerita itu bohong, Jun. Bohong. Gak pernah ada niat saya untuk ninggalin kamu. Gak ada. Waktu itu saya memang harus pulang ke Jakarta karena papa menjemput saya. Tapi saya sudah menitipkan surat itu sama Om Sam. Tapi saya nggak nyangka kalau ternyata surat itu nggak pernah sampai ke tangan kamu. Malah waktu itu Om Sam menceritakan semua tentang kamu. Saya kecewa, Jun. Saya merasa kamu hianati. Dan satu hal tentang pertunangan itu, saya nggak pernah mengendakinya. Itu hanya keinginan kedua orang tua saya. Saya nggak pernah mencintai dia, Jun. Dan saya nggak bisa mencintai dia. Karena saya mencintai kamu. Saya nggak bisa ngelupain kamu. Saya minta maaf, Risa. Berarti kita telah difitnah. Pada waktu itu, saya merasakan hal yang sama seperti kamu. Saya merasa dibohongi. Saya merasa dikhianati. Dan kamu tinggalin saya. Saya hancur. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya memutuskan untuk keluar dari rumah. Hari demi hari saya lewati.
Sesak rasanya dada ini. Yang saya pikirin hanya kamu. Tapi semua ini serba kebetulan. Saya ketemu dengan seorang gadis yang mana akhirnya saya tahu bahwa itu adalah sahabat kamu sendiri. Pada waktu itu, dia benar-benar bisa mengisi kehidupan saya. Dia membangkitkan semangat saya lagi. Saya sudah membuat satu keputusan yang salah. Saya minta maaf di sini. Satu hal yang kamu perlu tahu. Saya nggak mungkin bisa meninggalkan kamu, dan sampai saat ini saya masih tetap mencintai kamu. Assalamualaikum. Udah lama? Lu kenapa sih? Hani sudah tahu tentang hubungan kamu dengan Junaidi. Elsa yang bilang. Lu keterlaluan, Riz. Lu ngebohongin gua. Kenapa nggak dari dulu lu bilang sama gue, Riz? Kenapa lu sembunyiin semuanya? Ngapain juga lu ketemu dia diem-diem di belakang gue, Riz? Lu mau ngerebut dia dari gue kan, Riz? Iya kan? Nggak bisa, Riz. Nggak bisa. Nggak bisa yang semua lu mauin, lu bisa dapetin, Riz. Han, please lu dengerin gue dulu. Lu cuma salah paham. Lu harus denger penjelasan dari gue. Nggak ada yang mesti diceritain lagi, Riz. Gue udah tahu semuanya. Gue udah tahu, Riz. Gue nggak nyangka sahabat gue sendiri main belakang di belakang gue. Sahabat gue sendiri ngebohongin gue, Riz. Selama ini gue selalu ngalah sama lu, Riz. Tapi enggak yang satu ini, Riz. Jody milik gue. Lu nggak bisa ngerebut dia dari gue, Riz. Han, dengerin gue dulu, Han. Lu cuma salah paham. Nggak ada yang mesti didengar lagi. Gue nggak mau denger. Gue nggak akan maafin lu, Riz. Nggak akan. Hani, Han, Hani tunggu, Han. Hani! Hani! Han! Ya Allah. Gimana nih, Ma? Itulah yang Mama takutkan. Kamu sudah berkali-kali dikasih tahu Mama. Masih nggak ngerti juga.
kamu? Ma, ternyata Jun selama ini nggak pernah mencintai Hani. Dia hanya mempergunakan Hani sebagai balasan rasa sakit hatinya sama Risa. Karena Jun menyangka Risa lah yang telah meninggalkan dia. Padahal semua yang dikatakan Om Sam itu bohong, Ma. Bohong. Ternyata Jun belum pernah menikah dengan perempuan manapun. Dan kenapa selama ini Jun gak pernah mencari Risa? Mama tahu? Karena surat yang Risa titipkan pada Om Sam gak pernah sampai ke tangan Jun. Jun gak pernah baca surat itu, Ma. Malah Om Sam memfitnah Risa kalau Risa udah bertunangan dengan orang lain. Jauh sebelum Risa bertunangan dengan Roy. Jun sakit hati. Dia kecewa. Dan dia menyangka Risa lah yang telah mengkhianati dia. Masya Allah. Lalu rencana kamu apa? Risa memutuskan Risa akan kembali pada Jun, Ma. Apa? Kalian pikir kalian bisa seenaknya mempermainkan perasaan orang lain? Risa, Mama maklum dengan cerita kamu. Tapi Mama gak setuju kamu memutuskan tunangan kamu dengan Roy. Mama tetap gak setuju. Risa, kamu sama aja mencorengkan muka Mama dan Papa kamu di depan umum. Kami saling mencintai, Ma. Risa sangat mencintai Jun. Kami hanya ingin mewujudkan impian kami yang tertunda gara-gara fitnah Om Sam. Dan sekarang Risa nggak mau buang waktu lagi. Risa akan bicara sama Papa. Risa akan menjelaskan semuanya sama Papa. Dan Risa siap menerima resikonya. Risa, Papa kamu akan marah besar. Dan dia tidak akan memaafkan kamu. Halo. Iya, betul. Apa? Tante. Risa, Kenalkan, ini Mama Risa. Apa yang terjadi, Tante? Ini kenapa? Hani ketabrak mobil, Risa. Sekarang dokter sedang berusaha menolongnya. Dan sampai sekarang Hani belum sadar.
Gimana keadaan Hani, Tante? Ya Allah. Seharusnya kamu introspeksi diri apa yang telah kamu lakukan. Dan saya rasa semua ini gara-gara kamu. Dan kamu harus belajar dari peristiwa semua ini. Jangan mempermainkan wanita. Dan akibatnya akan fatal. Kamu harus mengajar diri kamu atas kelakuan paman kamu yang sekarang ada dalam penjara. Jun, omongan Mama gak usah kamu masukin hati. Mama memang begitu. Saya rasa mama kamu salah paham. Bukannya Jo yang mempermainkan kalian berdua, tapi melainkan kamu yang mempermainkan Jun. Elsa. Sorry Jo, bukannya saya mau ikut campur urusan kamu. Tapi saya nggak terima kalau kamu dianggap suka mempermainkan wanita. Tapi kamu sebaliknya. Seharusnya kamu bisa menahan emosi. Karena persoalan ini bukan menyangkut saja persoalan kamu dan Jo, tapi menyangkut persoalan Hani, ayah kamu, tunangan kamu, bahkan yang penting adalah karirnya Jo. Saya nggak yakin ayah kamu akan memaafkan Jo setelah kejadian ini. Mungkin akan memutuskan kontrak dengan Jo, karena Jo dianggap merebut kamu dari tunangan kamu. Saya rasa kamu bisa mengerti, Risa. Jangan usik Jo lagi, karena sekarang Jo bukan milik kamu lagi. Risa! Jo, biarkan saja. Kamu kok ngomong gitu sih? Kamu harus bisa mengakhiri semua ini. Kamu jangan lagi berhubungan dengan wanita itu. Mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah. Tapi kamu harus mengambil langkah yang benar, karena ini menyangkut hidup seseorang. Hani sangat membutuhkan kamu. Kamu bisa disalahkan orang kalau sampai terjadi apa-apa sama dia. Tinggalkan Risa. Kamu harus bisa nerima kenyataan kalau Risa bukan milik kamu lagi. Maafin saya, Hani. Saya janji, saya nggak akan ninggalin kamu lagi. Hani, bangun dong sayang.
Jun. Risa, tunggu. Tidak, Roy. Saya mau pergi sendiri. Lagian sama seharian di sana. Saya nggak keberatan kok, Risa. Cuman sejak kita bertunangan tempo hari, kita belum pernah keluar berduaan. Saya nggak mau ditemenin kamu. Ngerti? Lagian ini kan bukan jalan-jalan. Ini mau nungguin orang sakit. Kamu ngerti dong? Ada apa sih ribut-ribut? Gini Tante, Risa nggak mau saya temenin ke rumah sakit. Padahal saya nggak keberatan sama sekali, Tante. Kamu nggak boleh punya sikap seperti itu. Mama kan tahu. Risa, Iya, tapi kamu nggak boleh dong punya sikap seperti itu sama Roy. Kapan lagi kamu punya waktu untuk saling mendekati? Kalau kamu nggak berusaha mendekati Roy. Roy, tolong antar Risa. Kalau nggak diantar, dia selalu pulang telat. Baik, Tante. Yuk, Riz. Kita jalan dulu, Tante. Hati-hati Risa. Risa. bagaimana perkembangannya, Jun? Belum ada perkembangan. Dokter bilang dalam waktu 24 jam kalau dia belum sadar. Berarti keadaannya mengkhawatirkan. Om dan Tante Malik mana? Mereka lagi sholat. Roy, Ya. kenalkan, ini Jun. Jun, ini Roy. Kayaknya kita pernah ketemu ya. Jo, Roy, tunangan Risa. Roy. Elsa. saya permisi dulu ya. Mau kemana kamu, Jo? Mau cari minum? Yuk. Sebentar, Roy. Jun, tunggu. Jun. Jun, tunggu. Jun, saya tahu kamu marah. Saya tahu kamu nggak suka kalau saya datang sama Roy. Tapi kamu harus tahu itu bukan mau saya. Dia yang maksa ikut. Saya nggak bisa nolak. Saya nggak marah kok. Lalu kenapa sikap kamu seolah-olah kamu nggak peduli sama saya? Saya merasa kamu membenci saya. Saya merasa kamu menghindari saya. Jujur, Jun. Semenjak kejadian Hani, saya merasa serba salah. Saya bingung. Saya juga merasa bersalah. Tapi di sisi lain, saya nggak rela kalau kamu
berharap Hani cepat sembuh. Itu berarti kamu bisa minta maaf sama dia dan mengatakan semua tentang kita. Maaf Risa. Saya nggak sampai hati untuk ngomong ke dia. Kenapa? Karena saya sayang banget sama Hani. Lalu apa? Lalu apa arti pertemuan kita kemarin, Jun? Kamu sendiri yang bilang kalau kamu... Iya. Saya baru sadar kalau kita tuh sebenarnya nggak bisa memaksakan kehendak kita. Kejadian ini ngebuktiin kalau Hani itu kecewa sekali. Saya nggak mau nyakitin dia lagi. Apa maksud kamu? Risa, lupain ya tentang kita. Tidak, Jun. Saya nggak bisa. Dan saya yakin kamu tahu itu, kan? Kamu harus bisa, Risa. Kamu udah punya Roy. Kamu udah tunangan. Saya yakin Roy pasti bisa membahagiakan kamu dan lebih baik daripada saya. Saya minta tolong untuk kamu ngerti. Selamat tinggal, Risa. Jun!
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.